Baik, pada pertemuan selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran jaringan tema pembelajaran tematik. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada sore hari ini, marilah kita berdoa agar dalam kegiatan ini kita dapat dengan lancar dan dapat barokahnya. Doa mulai. Baik, pertama yaitu jaringan tema pembelajaran tematik. Kan sudah tahu bahwa pembelajaran tematik itu adalah terdiri dari berbagai tema yang ada, dan dalam tema tersebut terdiri dari beberapa mata pelajaran yang ada dalam tema tersebut. Jadi dijadikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan konteks KD, KI juga yang sesuai, dan dijadikan tema. Selanjutnya, hakikat jaringan tematik. Jaringan tematik adalah pola hubungan antara tema tertentu dengan sub-sub pokok bahasan yang diambil dari berbagai bidang studi terkait. Dengan terbentuknya jaringan tema diharapkan siswa-siswi memahami satu tema tersebut dengan melakukan pendekatan interdisiplin berbagai ilmu pengetahuan. Jadi di sini itu diharapkan pembelajaran tematik itu siswa dapat mengerti pembelajarannya dengan melakukan pendekatan interdisiplin. Jadi dalam satu tema tersebut banyak sekali disiplin-disiplin ilmu yang dapat diketahui oleh siswa-siswa tersebut. Jadi dengan tema tersebut siswa itu banyak sekali mengetahui materi-materi yang ada pada tema tersebut, dengan harapan agar lebih paham dan sesuai dengan kegiatan yang ada pada lingkungan sekolah, juga dikaitkan dengan lingkungan sekolah dan masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu di sini membuat jaringan tema merupakan bagian integral dari model pembelajaran terpadu, yaitu integral gabungan dari model pembelajaran terpadu yang banyak digunakan. Dalam pembelajaran terpadu atau eksplorasi topik tema menjadi alat pacu utama bagi pelaksanaannya. Untuk pemilihan topik atau tema serta menghubungkan satu tema ke tema yang lain menjadi persoalan penting yang harus dikuasai guru maupun siswa-siswinya. Lebih spesifik lagi, pembuatan jaringan tema merupakan implementasi dari penerapan pembelajaran terpadu, yaitu model webet atau model jaring. Pembelajaran terpadu model webet adalah pembelajaran menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema didapatkan dengan negosiasi dengan guru dan siswa. Jadi apa yang akan mereka kerjakan, apa yang akan mereka pelajari tersebut, mereka akan bernegosiasi, bermusyawarah apa sih enaknya guru itu memberikan pelajaran seperti apa kepada siswa. Siswa akan memberikan suatu pendapat, begini pelajaran yang enak begini, dan guru itu akan menyesuaikan materi-materi yang bisa diajarkan oleh guru pada siswa, dan sesuai dengan materi yang telah ada di buku yang ada di kompetensi dasar. Semuanya terdengar Mas ya? Mute-nya masih mati Mas. Coba dinyalakan mute-nya. Mas Erik, Pak. Oh ya, sudah. Oke, sampun. Baik. Selanjutnya di sini
tema dapat ditentukan dengan negosiasi guru dan siswa, tetapi dapat juga didiskusikan dengan sesama guru. Jadi guru juga bisa sharing, bisa apa itu namanya, bisa saling berpendapat seperti apa enaknya dalam membuat suatu tema agar dalam pembelajaran itu bisa sesuai dengan yang disepakati. Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitan dengan bidang studi. Jadi setelah tema sudah jadi, temanya sudah jadi, terus setelah itu membuat subtemanya dengan kaitan dengan sub-sub bidang yang sudah ada. Jadi dalam tema ada lagi yaitu subtema yang sesuai dengan beberapa bidang-bidang studi. Jadi selanjutnya yaitu prinsip dan kriteria jaringan tema. Di sini ada beberapa. Dalam menentukan tema perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, memperhatikan lingkungan terdekat. Kenapa kok memperhatikan lingkungan terdekat? Dalam pembelajaran tematik itu adalah suatu pembelajaran yang konkret juga. Jadi diharapkan pembelajaran tematik ini bisa mengembangkan suatu kreativitas oleh guru yang menggunakan lingkungan itu adalah sebagai sumber belajar yang bisa dipahami lebih mudah bagi siswa. Jadi kalau sumber belajarnya itu memang dekat dengan siswa, pembelajaran itu juga akan mudah untuk dipahami karena memang siswa itu sudah sering dengan lingkungan tersebut. Jadi siswa itu akan lebih mudah paham karena sudah ada pada lingkungan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu dari yang termudah menuju yang tersulit. Jadi di sini pada jaringan tema di sini kriterianya yaitu dari mudah menuju sulit. Maksudnya dari pembelajaran yang mudah, contoh dalam pembelajaran yang mungkin secara umum lebih dahulu bahwa lingkungan di sini diberikan suatu contoh lingkungan. Nah, setelah contoh lingkungan tersebut kita masuk ke dalam bidang-bidang studi yang akan kita tuju. Mungkin di sini ada lingkungan apa? Mungkin di belakang sekolah ada persawahan, lingkungan persawahan. Nah, di dalam lingkungan persawahan itu apa saja sih? Situ ada ekosistem sawah, terus di dalam ekosistem sawah itu ada apa saja kan? Masuknya dalam bidang studi yaitu dalam bidang studi IPA itu sendiri. Jadi yang mungkin dari yang terumum, dari yang termudah yang siswa pahami menuju yang pemahaman yang sulit, yang lebih spesifik lagi mengenai bidang studi itu. Dan selanjutnya yaitu dari yang konkret menuju abstrak. Dan di sini juga seperti yang saya katakan lagi, antara 2 dan 3 itu hampir sama. Yang di sini konkret dan menuju abstrak. Jadi diberikan contohnya secara langsung terlebih dahulu. Ketika sudah mulai paham dengan contoh-contoh yang secara langsung, mereka akan kita buat untuk berimajinasi atau memberikan sesuatu hal yang memang tidak ada di dekat mereka atau tidak ada dalam pandangan mereka, untuk berpikir lagi menggunakan imajinasi menuju abstrak, hal-hal yang tidak dapat dipegang, tidak dapat dijelaskan seperti itu. Selanjutnya, ini sudah berapa anak ini? 4. 3, Pak. 3 ya. 3. Baik. Kira-kira ada yang nambah lagi nggak ini? Pondok belum, Pak, belum nyambung. Baik. Kita pelan-pelan aja dulu ya. Jadi di sini mungkin contoh dari Mas apa itu? Di sini ada siapa? Mas Azizul. Mas siapa? Itu? Maaf. Akbar itu, Pak. Akbar itu, Pak. Saya, Pak. Enggak hafal saya. Coba ditulis di chat nama siapa saja, namanya siapa aja. Nama Pak Maulana Akbar. Ini pakai Akbar. Oh, Akbar ya. Saman ketik Mas, saman ketik di chat. Absennya saman ketik di chat.
Maaf. Azizul Alam. Saman kita dicat. Terus baik, Azizul coba Alam. Mas Fikri. Jawabannya lagi Pak. Oke. Ya, Pak. Mas Fikri coba Bentar. di sini kan ada Nah, 5 prinsip yang tadi saya katakan, yaitu memperlihatkan lingkungan terdekat. Coba contohkan, berikan suatu contoh mengenai lingkungan di sini. Lingkungan terdekat, Iya. contoh, dan lalu tujuan kenapa kok memperhatikan lingkungan terdekat. Contohnya memperhatikan lingkungan terdekat itu misalnya di depan sekolah itu ada ekosistem burung misalnya. Oh, ini perkembangbiakan burung itu seperti ini, jadi seperti ini. Dicontohkan langsung. Tujuannya supaya murid lebih mudah memahami. Kalau langsung itu kan lebih mudah. Ya, mungkin saya koreksi sedikit Mas ya. Ekosistem itu maksudnya bagaimana? Ekosistem burung itu maksudnya Pak, ekosistem salah ngomong. Bukan ekosistem Mas. Ekosistem apa Mas? Ekosistem itu apa Mas? Ekosistem itu rantai makanan. Ekosistem. Hubungan antar makhluk hidup. Hubungan antar makhluk hidup, Pak. Dalam hubungan antar makhluk hidup ekosistem itu, Pak. Kalau jadi contohnya bagaimana? Coba diulangi lagi biar lebih jelas. Misalnya di depan sekolah itu ada pepohonan yang di situ ada burung-burungnya. Kemudian kita menerangkan IPA misalnya Pak ya, IPA bab masalah cara burung itu berkembang biak itu gimana. Oh, jadi melalui telur ini kemudian dia gitu. Oh gitu Pak. Ini Mas, ekosistem itu sendiri adalah suatu lingkungan. Adanya di situ adanya timbal balik antara makhluk hidup. Di sini makhluk hidup itu bisa disebut juga manusia, juga tumbuhan, tanaman, hewan. Jadi kalau mungkin di situ ekosistem itu di situ bukan ekosistem, mungkin bisa ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem rawa, seperti itu. Kalau di lingkungan sekitar itu apa namanya? Ekosistem jarang sekali ya. Ekosistem apa namanya? Ekosistem kampung, lingkungan biasa seperti itu ya. Jadi mungkin kalau contohnya bisa lebih spesifik lagi seperti itu. Mungkin ekosistem hutan, sawah itu sudah ada apa aja seperti itu. Jadi ekosistem itu sendiri adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik atau lingkungan ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara tanaman makhluk hidup yang ada di situ seperti itu. Baik, selanjutnya Mas Erik, ayo Mas Erik. Coba jelaskan yang di sini dari halo Mas Erik. Nggih, Pak. Di sini kan dari nomor 2, termudah menuju yang tersulit. Maksudnya bagaimana, Mas? Dari yang termudah menuju yang tersulit. Berarti itu materi yang diajarkan siswa bertahap dari yang paling mudah terlebih dahulu menuju yang tersulit. Ya. Bisa apa itu? Mungkin kalau di kelas contoh. Oh ya. Iya. Mungkin kalau di kelas bawah matematika kan termasuk tematik. Iya. Dari penjumlahan, perkalian, lalu ke perkalian susun hingga pembagian. Ya. Untuk yang lainnya Mas Akbar, Mas Fikri sudah paham apa yang dijelaskan Mas Arif? Oh, paham Pak, paham banget. Oh ya, terima kasih. Terus selanjutnya yaitu Mas Arif, halo Mas Akbar. Azizur. Mas Akbar. Nah, baik, selanjutnya. Yang di sini nomor 4 yaitu tema yang dipilih harus mungkin terjadi proses berpikir pada diri anak. Jadi memilih tema pada
tema-tema di sini adalah suatu yang membuat anak itu juga bisa dapat berpikir yang sederhana. Jadi temanya itu yang dibuat sederhana. Jadi siswa itu akan berpikir ketika mereka membaca tema tersebut, mereka akan berpikir contoh keberagaman budaya. Di situ dalam keberagaman budaya di situ ada budaya-budaya yang banyak sekali yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi menumbuhkan suatu proses berpikir pada diri anak. Bukan jadi tidak ada tema yang sangat kayak terlalu spesifik, cuma biasanya bukan terlalu spesifik, terlalu rumit untuk dipahami oleh siswa. Jadi temanya itu akan lebih mudah dan lebih sederhana seperti itu. Terus selanjutnya ruang lingkup tema, yaitu di sini ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuan. Nah, contoh saja untuk kelas 1 sampai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 kan temanya juga berbeda. Jadi mungkin kelas 1 itu akan lebih disesuaikan. Jadi contoh kelas 1, tema kelas 1 lebih banyak bermain dan juga banyak aktivitas-aktivitas yang bermain seperti itu. Kalau lebih ke atas lagi akan lebih abstrak lagi seperti itu, yang bisa dicontohkan dengan prinsip yang nomor 3 ini tadi. Sebentar Mas ya. Sebentar. Ya. Baik, selanjutnya ini. Halo Pak, ya. Ya. Iya Pak. Selanjutnya yaitu sebuah jaringan tema dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi beberapa kriteria. Di antara kriteria tersebut antara yang simple, seperti yang saya katakan lagi, simple, jaringannya dipermudah, dibuat untuk mempermudah penyusunan perencanaan pembelajaran secara keseluruhan. Jadi jaringan tema itu dibuat secara simple, jadi tidak akan memperumit gitu. Disusun secara simpel, secara baik juga agar pembelajaran itu mempermudah dalam penyusunan perencanaan pembelajaran secara keseluruhan. Terus selanjutnya yaitu sinkron. Jadi di sini sinkron itu adalah terhubung. Jaringan tema terdiri dari dua komponen utama, yaitu tema pengikat dan materi-materi yang terkait dan bisa masuk dalam cangkupannya. Untuk menyusun jaringan tema yang baik, maka hal yang perlu diperhatikan adalah sinkronisasi antara tema, antara materi yang dijaring di dalamnya. Jadi tema per tema juga itu harus sesuai, dan di dalamnya tema tersebut materi-materinya, subtemanya juga harus sesuai dengan apa yang ada di tema tersebut, seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah logis. Keterkaitannya antara tema dengan materi yang diikat harus logis. Hal ini mengandung pengertian bahwa yang dijaring betul-betul merupakan bagian dari tema, sehingga tidak dibutuhkan tema-tema yang lain untuk menjaring materi-materi tersebut. Jadi untuk per tema tersebut harus materi dan tema itu harus sesuai. Jadi tidak perlu ketika ada materi di sini dan ada temanya dalam satu tema tersebut, tidak perlu dikaitkan dengan tema-tema yang lain. Nah, jadi betul-betul bisa juga betul-betul dari tema itu sendiri, dari dalam satu tema itu sendiri, sehingga tidak membutuhkan tema-tema lainnya untuk menjaring materi-materi tersebut.
Selanjutnya, untuk mudah dipahami. Mudah dipahami. Jaringan tema yang baik adalah jaringan tema yang mudah dipahami oleh semua orang. Dengan demikian, siapapun dapat menyusun dan mengembangkan pembelajaran tematik dengan berpegang pada jaringan tema tersebut. Jaringan tema diupayakan tidak hanya dipahami oleh pembuatnya saja, tapi harus dapat digunakan oleh semua orang. Jadi dalam tema tersebut jaringannya juga, materi-materinya juga itu harus, ketika tidak ada yang membuatnya, maksudnya ketika tidak ada pembuatnya di situ yang memberikan suatu materi tersebut, bisa orang lain juga, karena pada dasarnya tema ini dibuat untuk digunakan, bisa digunakan oleh orang lain juga. Jadi harus mudah dipahami untuk orang lain juga, harus mudah dipahami ketika orang lain itu memberikan kepada siswa-siswanya atau pada anak didiknya, seperti itu. Jadi tidak rumit, hanya satu orang saja yang dapat, tetapi bisa digunakan oleh banyak orang. Selanjutnya yaitu kemenarikan. Tema hendaknya dipilih yang menarik sesuai dengan minat anak, tingkat perkembangan anak, dan bersifat konkret. Jadi tema itu biasanya untuk yang SD seperti itu kan dibuat bergambar. Contoh ada gambarnya. Kenapa kok dalam menarik dengan minat anak, kenapa dalam buku-buku tematik itu ada gambarnya, banyak ilustrasinya, karena ditujukan untuk siswa itu menarik dengan materi-materi yang ada disebut, jadi untuk bisa membaca. Dan juga disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak yang bersifat konkret. Jadi setiap buku untuk kelas 1, 2, 3, 4 kan temanya berbeda dengan tingkat perkembangan anak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu setiap buku tingkat perkembangannya, untuk tingkat perkembangan anaknya berbeda dan bersifat konkret. Nah, bersifat konkret ini bisa dicontohkan secara langsung dan siswa itu dapat mengerti. Tidak harus berpikir mengangan-angan. Baik, selanjutnya terpadu. Tema dan materi-materi diikat oleh kesamaan substansi yang ingin disampaikan kepada siswa. Oleh karena itu, dalam pembuatan jaringan tema, asas keterpaduan antara tema dan materi tidak diabaikan. Pembuatan jaringan tema diharapkan dapat menampilkan gambaran keterpaduan materi dan tema menjadi satu bagian utuh yang akan dikembangkan menjadi skenario pembelajaran tematik. Jadi di sini adalah antara tema dan materi itu saling terpadu, saling memadukan, jadi saling menjadi satu seperti itu. Tema dan materi itu materi yang ada dalam tema tersebut pasti adalah suatu paduan dari tema itu sendiri. Dan ketika tema yang dijelaskan atau tema yang berikan tersebut memiliki materi yang sesuai dengan apa yang ada di dalam tersebut juga. Jadi harus sama, saling terpadu. Kalau umpamanya tidak terpadu berarti tidak bisa menjadi suatu pembelajaran jaringan tema. Tidak bisa menjadi suatu jaringan tema. Itu karena tidak sesuai antara materi dan tema. Baik. Di sini juga beberapa kekurangan dan kelebihan jaringan tema. Oke, seperti yang awal tadi ada model pembelajaran tematik, di situ ada milik Weber, yaitu dengan model jaring-jaring Weber itu kan jaring-jaring, kalian tahu nggak apa itu jaring-jaring seperti laba-laba, Mas?
Paham. Ya, seperti itu. Jadi pusatnya ada di tengah dan saling terkait antara jaring satu dengan jaring yang lain. Seperti itu. Jadi untuk materi-materinya saling terkait. Selanjutnya yaitu di sini kelebihan jaringan tema untuk mengikuti model pembelajaran tematik. Pertama, penentuan tema sesuai minat akan memotivasi siswa untuk belajar. Jadi untuk menentukan tema, kalau di sini harus ada negosiasi antara dan dengan patokan yang telah diberikan oleh guru itu tadi, dan akan dinegosiasikan pada siswa bagaimana sih pembelajaran ini akan dilaksanakan seperti apa dan dijadikan suatu pembelajaran dengan jaringan tema seperti itu. Yang nomor 2 yaitu lebih mudah dilakukan guru yang belum berpengalaman. Jadi pada model ini mungkin Masnya bisa mencari yang lebih jelas lagi. Ini nanti dalam penggunaan model pembelajaran terpadu milik Blackboard nanti kalian harus mencari seperti apa sih secara implementasinya seperti apa, nanti coba dicari. Lebih mudah dilakukan dalam pengalaman yang belum berpengalaman. Terus selanjutnya itu memudahkan perencanaan. Jadi di sini perencanaannya sudah disusun, jadi sudah sudah sesuai dengan apa yang telah dinegosiasikan antara guru dan siswa. Pendekatan tematik dapat memotivasi siswa. Jadi pendekatan tematiknya dapat memotivasi siswanya lebih aktif dalam pembelajaran. Terus selanjutnya memberikan kemudahan bagi siswa dalam melihat kegiatan-kegiatan dan ide-ide yang berbeda dan ide-ide berbeda yang terkait. Terus selanjutnya yaitu kekurangan, sedangkan kekurangan jaringan tema model pembelajaran terpadu Weber adalah sulit dalam menyeleksi tema. Jadi mungkin terlalu banyak materi dan terlalu banyak jaringan tema, jadi terlalu sulit untuk menyeleksi temanya. Cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal. Jadi biasanya hanya tema-tema yang materinya dalam model ini. Terus selanjutnya dalam pembelajaran guru lebih mengusahakan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Nah, ini juga kekurangan. Jadi guru ini pada ini hanya kegiatan saja yang digunakan, hanya kegiatan saja yang digunakan tanpa terus selanjutnya adalah kegiatan saja, tetapi dalam konsepnya itu guru kurang begitu bisa mengembangkan karena terfokus pada kegiatannya itu agar siswa itu asik dalam pembelajaran dan menarik. Sini. Selanjutnya langkah-langkah membuat jaringan tema. Langkah-langkah membuat jaringan tema yaitu menentukan tema. Dalam penentuan tema biasanya dilakukan dua cara, yaitu cara pertama dengan mempelajari standar kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing pelajaran. Jadi guru melihat dulu KIKD dan SK standar kompetensinya seperti apa. Nah, setelah mengetahui SK dan KD-nya juga, guru selanjutnya menentukan tema yang sesuai dengan KD dan SK yang pada materi yang diinginkan tersebut. Selanjutnya, cara kedua yaitu menentukan terlebih dahulu tema pengikat keterpaduan. Untuk menentukan tema tersebut, guru dapat bekerja sama dengan siswa dengan sesuai kebutuhan dan minat siswa. Nah, di sini yang kedua yaitu menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Jadi tema-tema yang di sini yaitu yang memadukan antara materi-materi KD-KD yang akan
digunakan. Jadi kegiatan apa atau tema apa yang misalnya pembelajaran itu, materi-materi itu bisa terkait dalam satu tema tersebut. Seperti itu. Mungkin di sini seperti dalam suatu kegiatan seperti itu bisa dicangkup dengan beberapa materi, bisa termasuk dalam beberapa materi. Jadi pembelajaran terpadu menggunakan jaringan tema seperti itu. Baik Mas, mungkin Mas Fikri coba jelaskan dan pahami mungkin dengan pemahaman sendiri mengenai langkah-langkah pembuatan jaringan tema. Untuk yang pertama Mas Fikri, halo. Iya Pak. Ya, jelaskan yang cara pertama itu menurut Anda itu bagaimana sepemahaman Anda? Maksudnya itu Bentar, Pak. Ya, akan dibaca dulu. Cara yang pertama itu dengan cara mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing pelajaran. Jadi seperti yang jenengan jelaskan tadi, Pak. Paham tadi nggak bisa jelaskan, Pak. Coba jelaskan lagi. Maksudnya itu dengan cara mempelajari standar kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing pelajaran. Jadi tematik itu pelajarannya apa saja ya Pak yang digabungkan Pak? Nah, kok tanya saya toh Mas? Semua kecuali ya Pak. Saya sudah tahu loh Mas. Oh, ya lupa. Kok bisa lupa? Kok bisa lupa loh Mas? Iya ya, ingat Pak. Apa? Jadi misalnya gini. Kompetensi dasar IPA itu sulit Pak yang nomor 1 Pak. Coba Mas Arik dibantu Mas Arik. Gimana Pak? Untuk yang nomor 1. Nomor 1. Jelaskan maksudnya bagaimana ya. Jangan baca dulu, silakan terus jelaskan menurut Pak. Kompetensi dasar itu nggak tahu Pak. Saya Pak. Kompetensi dasar itu apa nggak tahu, makanya sulit. Tadi itu Pak ya. Ini Mas. Baik, kan dalam materi-materi itu kan dalam setiap mata pelajaran itu memiliki kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan dasar yang wajib diketahui oleh siswa. Jadi kurikulum sudah menentukan apa saja sih materi pelajarannya. Setelah itu dalam materi pelajaran tersebut ada kompetensi dasar yang wajib untuk diberikan kepada siswa. Itu adalah sebuah patokan atau kurikulum yang dibuat oleh pemerintah agar guru itu memberikan kepada siswa. Kan di sini. Oh iya. Ya seperti itu. Nah di sini di Indonesia sendiri kan sudah pemerintah juga mengeluarkan buku-buku tematik itu. Sudah mengeluarkan buku tematik. Nah buku tersebut hanya sebagai pegangan, tapi guru juga harus bisa mengembangkan materi-materi yang ada di situ agar lebih luas lagi, bukan hanya buku itu sebut, karena buku itu ada sebagai patokan saja, standarnya saja, tapi agar lebih baik itu buku-buku yang ada di situ agar lebih dikembangkan lagi oleh guru dengan materi-materi yang lain seperti itu. Coba Mas Erik dijelaskan bagaimana menentukan tema itu Pak ya? Ya, yang cara pertama. Cara pertama dengan cara mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing pelajaran, lanjutkan dengan menentukan tema itu. Berarti itu menentukan dulu apa saja KD-KD yang ada di mata pelajaran yang akan diajarkan. Setelah itu menentukan temanya apa, gitu Pak ya? Ya. Kurang lebih seperti itu. Contoh. Contohnya tidak harus sesuai dengan KD yang mungkin Masnya nggak hafal, nggak harus sesuai, nggak apa-apa, pokok contohnya sesuai, contohnya betul gitu maksudnya. Oh mungkin contoh kita ambil di mapel PKN apa itu KD-nya apa Mas? Pancasila 3. Terus temanya
diberi nama indahnya kebersamaan. Ya, kan tematik bukan cuma satu materi, Mas. Ya, Lainnya, materi yang lainnya. Jadi indahnya kebersamaan, terus yang lainnya cuma PKN aja. mungkin di mapel yang lain apa itu KD-nya atau materi yang diajarkan berhubungan apa itu dengan apa itu hal-hal yang mengajarkan siswa untuk Contoh Mas, langsung Mas. Seperti contoh, kan kalau ada istilah PKN ya, PKN mungkin PKN ya. bisa PKN, bisa matematika atau bahasa, kan bisa disesuaikan KD-nya dengan dan dijadikan sebuah tema. Apa ya? Coba diatur. Indahnya kebersamaan berarti kayak kalau di mapel SBDP atau seni budaya itu kayak tarian berkelompok ya, gitu Pak ya? Ya bisa. Terus PKN SBDP juga dua ya, sudah dua. Bahasa Indonesia, mungkin dilakukannya proses wawancara secara berkelompok. Ya bisa. Terus di IPS mengidentifikasi apa itu jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Iya, baik Mas. Terus yang terakhir IPA mengidentifikasi apa ya? Gini Mas, kalau seumpamanya itu memang nggak ada ya nggak apa-apa Mas. Mungkin kan kadang dalam buku tema juga tidak semuanya itu harus ada kan. Setiap mata pelajaran. Jadi kadang ada 4, kadang 3 seperti itu. Yang sesuai dengan KD-KD yang ada di situ dan dijadikan sebuah tema. Jadi ketika ada KD yang tidak sesuai, tidak usah dimasukkan, dibuat KD yang lain yang sesuai dengan KD tersebut. Jadikan satu tema. Jadikan satu tema. Jadi di situ tadi indahnya kebersamaan PKI masuk. Di situ kan sikap-sikap sosial yang ada di situ dalam PKN, gotong royong atau apa bisa masuk juga. Terus selanjutnya IPS. Dalam IPS kan ada lingkungan sosialnya. Jadi di situ ada seperti suku, budaya, agama, seperti itu juga bisa masuk. Terus selanjutnya dalam bahasa Indonesia itu mungkin itu adalah sebagai alatnya sebagai alatnya untuk proses pembelajarannya itu seperti itu. Matematika juga bisa masuk untuk kelas 1 bisa masuk juga. Jadi bisa dipahami Mas dari sini Mas? Paham Pak. Ya baik. Pak, saya mau tanya Pak. Iya, belum Pak. Untuk Mas Erik mungkin lebih paham karena beliau kan sudah ngajar. Jadi Kak, saya minta tolong untuk bahasa-bahasa kayak kade apa tadi? Kade itu kan belum praktek jadi belum bisa gitu Pak. Enggak, zaman itu seharusnya gini Mas. KDKI itu sudah kita pelajari semester sebelumnya. Mungkin masnya itu kurang begitu memahami, kurang begitu memperhatikan apa yang diberikan oleh pemateri yang sebelumnya. Gak masuk Pak, saya jarang masuk. Iya Pak. Jarang masuk. Gak tahu Pak begitu. Kalau seumpamanya mungkin harus tanya kepada temannya KD itu apa, KI itu apa. Nah, kalian kan sudah dapat materi RPP ya, sudah suruh membuat RPP juga. Di situ ada identitasnya, setelah identitas di situ ada kompetensi dasar juga, kompetensi inti, terus tujuan pembelajaran. Nah, itu sudah identitas sudah banyak sekali di situ lah. Dari situ itu kalian bisa membuat sebuah tema, tema yang mencakup dari materi yang akan kalian sampaikan dengan KD-KD itu sendiri. Seperti itu, dengan materi-materi yang akan kalian kembangkan seperti itu. Bukan karena Mas Erik sudah
ke SD bukan. Mungkin karena masnya kurang masuk, jarang masuk. Terus apa itu namanya? Kurang memperhatikan, mungkin juga catatannya mungkin harus diperbanyak Mas. Mencari di internet juga. Kalau nggak praktek kan lupa Mas biasanya. Kalau nggak langsung Iya. praktek kan lupa kalau teori. Iya Mas. Jadi harus sering-sering praktek buat RPP Mas ya. Ini setelah ini saya tugaskan buat RPP Mas. Biar lebih paham lagi. Ya. Wow. Bagaimana Mas? Setuju ya nanti? Nanti minta softwarenya ini Pak ya? Iya, sudah saya kirim di grup. Ya, iya Pak. Nah, di situ juga ada contoh HTTP-nya. Ya, seperti itu Mas. Mungkin bisa dipelajari sebelumnya, itu bisa dipelajari terlebih dahulu. Seperti itu. Selanjutnya, menginventarisasi materi-materi yang masuk sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Langkah ini terlalu rumit karena pada pertemuan sebelumnya telah dilakukan pemetaan terhadap materi-materi yang akan dijadikan bahan pembuatan tema jaringan. Jadi di sini ada menampung, maksudnya menampung materi-materi yang masuk sesuai tema. Karena memang sebelumnya kan dalam pembuatan tema itu harus mengerti terlebih dahulu materi-materinya seperti apa. Tema-tema seperti apa lalu dijadikan tema itu. Jadi seperti itu. Yang nomor 2. Terus bagaimana Mas? Nomor 2 paham apa tidak? Belum Pak. Belum, coba Ulangi lagi Pak. Ini Dikit. menginventarisasi. Inventaris. Ya, jadi menerima materi-materi yang masuk. Menyimpan materi-materi yang masuk sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Maksudnya langkah ini terlalu rumit itu gimana Pak? Rumit karena kan sebelum, jadi ketika membuat tema kan kalian harus membuat jaringannya tema. Jadi di situ ada KI/KD. Jadi mencari KD yang sesuai. Nah, setelah KD-KD apa kalian buat KD-KD-nya terlebih dahulu, terus setelah itu membuat judul temanya. Ya, yang dicontohkan oleh Mas Erik tadi loh. Oh iya. Ya, yang dicontohkan Mas Erik tadi kan materinya sudah selesai, sudah jadi. Nah, ya. Setelah itu jadi materinya sudah selesai ya. Untuk ini materi-materi yang masuk itu ketika pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran sudah diberikan materi-materi yang masuk, jadi bisa ditambahkan lagi. Nah, ini kan menjadi pengulangan untuk proses ini. Jadi terus gimana Mas? Halo, nggih Pak. Pun. Selanjutnya yaitu mengelompokkan materi yang telah diinventarisir ke dalam rukun mata pelajaran yang masing-masing. Hal ini mempermudah mencari keterkaitan tema dengan mata pelajaran yang disajikan menggunakan model pembelajaran tematik. Nah, mengelompokkan materi yang telah diinventarisir tadi ke dalam rukun mata pelajaran yang masing-masing. Nah, jadi materi-materinya itu sudah dimasukkan, disesuaikan pada mata pelajaran masing-masing. Setelah itu dalam pembuatan tema dengan mata pelajaran itu akan lebih mudah lagi ketika mata pelajaran ini memiliki tema seperti ini dan yang dibutuhkan adalah tema seperti ini. PKN masuk seperti yang saya katakan tadi mengenai indahnya kebersamaan. PKN bisa masuk dalam materi dalam tema tersebut. Selanjutnya IPS juga bisa masuk dalam indahnya kebersamaan. Terus SPDB juga bisa masuk. Terus IPS juga bisa masuk. Nah, seperti itu. Mungkin kalau dalam IPA itu mungkin bisa dicarikan tema-tema yang lain yang sesuai dengan materi tema tersebut. Nah, dalam
tidak hanya tema materi IPA saja, agar tidak materi IPA saja, jadi harus disesuaikan juga KD-KD yang sesuai dengan materi IPA itu sendiri, seperti itu. Inventaris. Selanjutnya, menghubungkan materi-materi yang telah dikelompokkan dalam rumpun mata pelajaran dengan tema. Pola hubungan antara tema dengan rumpun materi diilustrasikan dengan bagan. Jadi seperti ini, Mas. Contoh ya, di sini ini lebih jelasnya seperti ini contohnya. Tolong dilihat dengan baik-baik. Contoh jaringan tema. Di sini sudah ada tema tempat umum, materi yang dipatukan bahasa Indonesia. Di sini mendengarkan, melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah atau petunjuk, mendeskripsikan benda-benda mendeskripsikan benda-benda dengan kalimat sederhana. Membaca, nyaring kata-kata dengan lafal dan intonasi yang tepat. Terus IPS, di sini kan sudah ada materi dari bahasa Indonesia, selanjutnya di IPS. Menunjukkan sikap hidup rukun, kemajemukan tempat umum, menjelaskan lingkungan yang sehat dan perilaku menjaga kesehatan. Terus IPA, di sini bila sesuai dengan tersebut bisa dimasukkan juga. Di sini kan IPS lingkungan, sikap hidup, kemajukan tempat umum. Selanjutnya dalam IPS mengenal cara menjaga lingkungan umum. Nah, di sini juga ditekankan bahwa lingkungan adalah suatu hal yang ada pada IPS juga. Jadi dengan tema tempat umum tadi IPA jadi mengenal cara menjaga lingkungan umum atau tempat umum agar tetap sehat. Jadi seperti apa maksudnya itu. Selanjutnya PKN dalam tempat umum juga ada suatu tata tertib kan. Contohnya di rumah, di masyarakat, di sekolah, seperti itu. Jadi 3 tema, jadi 4 mata pelajaran ini, contohnya 4 mata pelajaran ini disesuaikan dengan tema tempat umum tadi. Jadi materinya apa dulu dicari, setelah itu bisa dengan tempat umum ditemakan menjadi suatu tempat umum. Bagaimana, Mas? Pak, berarti satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain itu seperti saling berkaitan gitu, Pak ya? Saling berkaitan, Ya. Saling berkaitan. Berhubungan, Ya, terpadu, dipadukan. saling berhubungan seperti Dipadukan. Misalnya nggak berkaitan itu gimana, Pak? Gimana, Mas? Kalau misalnya tidak berkaitan, apa harus berkaitan? Tidak mungkin, Mas, tidak bisa dimasukkan. Harus sesuai. Iya, harus sesuai. Nggak logis. Oh iya, kalau Gitu. logis, Pak ya. Seperti itu. Mungkin nanti ditanyakan lagi. Mungkin ini dengan contoh seperti ini mungkin bisa lebih jelas, Mas ya. Oh iya, Pak. Mungkin bisa lebih jelas. Gimana, Mas? Ada yang tanyakan lagi mengenai ini? Gimana, Mas? Paham ini, Pak? Sudah ya? Paham. Dari sini sudah paham, sudah sesuai. Iya, Pak. Terus ada yang tanyakan lagi jaringan tema. Nah, saya tugaskan untuk selanjutnya, Mas. Untuk selanjutnya, tolong ini materinya semuanya materi ya. Dari semester yang ini dan yang dari pertemuan ini dan yang kemarin, yang pertemuan awal kemarin kan materinya sudah ada di Google Classroom. Jadi untuk apa itu namanya, dirangkum. Dan saya tugaskan juga untuk yang pembelajaran ini kan mengandung metode pembelajaran tematik Webet. Coba nanti dicari implementasi model pembelajaran Webet ya, Mas, semuanya. Ya, seperti ini. Seperti ini tulisannya. Weber. Ya. Weber. Mana, Pak? Ini. Oh, Ya, seperti itu. Weber, ya.
Gimana Pak tadi tugasnya Pak? Diulangi Untuk lagi. mencari implementasi model pembelajaran. Implementasi. Baik Mas. Oke. Ya, Mas, udah. Tugasnya sudah jelas, rangkumannya sudah Ya, Pak. jelas. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Tugasnya dikumpulkan dalam bentuk apa itu Pak? Itu semuanya file Mas. File Pak ya? Soft file ya. Diketik ya. Oh Aduh, iya Pak. Pak. Ya. Ya. Ya, Pak, Mas. saya minta tolong tugasnya diketik saja Pak. Dikirim WA gitu loh. Soalnya ini sinyal saya jelek sekali, Iya. nggak terlalu kedengeran. Oh gitu ya, saya ketikkan. Ya. Diulang lagi. Ya, saya ketik di grup. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ini udah selesai Pak. Sudah. Oh iya Pak, terima kasih Pak ya. Terima kasih Mas. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Baik, sebelumnya untuk menutup kegiatan pada sore hari ini kita berdoa dan membaca alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum Ya, sami-sami Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.